Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Kita kembali lagi di Forum Denpasar 12 edisi hari ini yaitu ke 280. Temanya ini menarik, Piala Dunia dan masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana? Sudah begadang terus selama beberapa hari ini, selama sepekan ini? Saya rasa banyak yang sudah kemudian punya jagoan yang masing-masing. Tapi itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai bahasa universal umat manusia. Saya rasa ataupun juga catatan dari data-data menunjukkan bahwa tidak ada olahraga lain yang mampu menyatukan miliaran orang secara bersamaan seperti Piala Dunia setiap 4 tahunnya ini. Saya baru membuka website FIFA dan kemudian juga mendapatkan beberapa informasinya bahwa di tahun 2022 di Qatar lalu itu ada kurang lebih 5 miliar orang di seluruh dunia mengikuti turnamen melalui berbagai platform. Jadi angka ini jelas menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya olahraga, tapi juga fenomena sosial, ekonomi, budaya, bahkan juga politik global. Dan bagi Indonesia sendiri, sepak bola ini memiliki tempat yang sudah pasti sangat istimewa. Berdasarkan berbagai survei nasional, sepak bola secara konsisten menjadi olahraga paling populer di Indonesia dengan basis penggemar mencapai puluhan juta orang. Tapi di sisi lain, kita juga dihadapkan pada pertanyaan besar, mengapa negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa ini dan juga kecintaan yang begitu besar terhadap olahraga sepak bola ini belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia sejak kemerdekaan. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kemudian dunia sedang menyaksikan transformasi besar dalam sepak bola global. Jadi kalau negara-negara dulu yang dianggap sepertinya bukan kekuatan utama, misalnya Maroko, bisa mencapai ke semifinal Piala Dunia 2022. Atau Jepang, Korea Selatan, ini konsisten tampil kompetitif di level dunia. Indonesia sebenarnya punya modal penting, bahkan juga ada tren yang membaik. Tim nasional kelompok umur mulai lebih kompetitif, ada data-data juga menyebutkan hal tersebut, tapi tantangan yang kita hadapi juga tidak kecil. Pembinaan usia dini misalnya yang belum merata, kualitas infrastruktur yang masih timpang, tata kelola kompetisi, dan berbagai macam lainnya termasuk ekosistem sepak bola yang seharusnya lebih sehat dan berkelanjutan. Ini menjadi PR kita bersama, makanya diskusi kita hari ini adalah Piala Dunia dan masa depan sepak bola Indonesia. Bukan hanya membicarakan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi lebih dari itu kita ingin mendiskusikan bagaimana sepak bola dapat menjadi instrumen pembangunan bangsa. Bagaimana Indonesia dapat membangun ekosistem sepak bola yang profesional, kompetitif, dan berkelanjutan. Kita akan segera menuju ke narasumber dan juga penanggap pada hari ini, tapi kita akan buka dengan menyanyikan lagu kebanggaan kita yaitu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon sikap sempurna. Selesai. Bapak Ibu, kita kembali ke forum diskusi Denpasar 12 masih seputar Piala Dunia dan masa depan sepak bola dunia. Saya sudah punya narasumber-narasumber yang mumpuni, berikut juga penanggap, dan yang pasti juga nanti akan ditutup oleh Pak Saur Huta Barat atau kita biasa menyebutnya dengan sebutan Opung.
yang selalu setiap harinya mengikuti perkembangan Piala Dunia dengan menonton secara live setiap jadwal-jadwalnya. Kita akan menuju ke narasumber yang pertama langsung. Saya sudah punya Kang Asep Saputra. Nah, ini Direktur Operasional Ailik. Gimana Kang Asep? Ini senyumnya senyum ceria atau senyum tadi malam jagoannya kalah atau gimana? Enggak lah ya. Tadi malam keren kok mainnya ya. Kang Asep, ini Halo mungkin Bu Tantri. tadi itu tadi itu saya tuh sembari mendengarkan Indonesia Raya tuh jadi sembari berpikir juga gitu. Ini kan kita akan eh, berulang tahun ya di Agustus mendatang gitu, ulang tahun kemerdekaan kita. Nah, catatan menunjukkan bahwa Jepang itu kan butuh kurang lebih 30 tahun untuk meluncurkan visi pengembangan sepak bola modernnya. Jadi tahun 1993 gitu kan kemudian jadi kekuatan bola Asia dan konsisten tampil di Piala Dunia. Nah, Indonesia tuh hari ini punya peta jalan yang sama jelasnya nggak sih untuk kekuatan sepak bola Asia? Kalau tahun 2045 tepat 1 abad Indonesia merdeka, kira-kira mungkin nggak ini? Ini sekedar pertanyaan ini aja, pembuka aja. Tapi silahkan, Kang Asep. Nanti setiap narasumber akan punya waktu kurang lebih 15 menit. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Tantri atas sambutannya dan juga teman-teman ada Pak Akmal di sini, ada Pak Ben Hatsitorus, Pak Tom, dan juga Pak Saur nanti. Izin, ini kondisi jam 3 pagi, kebetulan saya lagi di New York untuk melihat langsung rencananya untuk beberapa pertandingan di sini. Ya, kalau kita bicara Jepang, memang ya inilah kalau kan kalau kita bicara Piala Dunia tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tantri ingar-bingar luar biasa dampaknya. Tapi sebetulnya bukan sekedar bicara kaitan dengan tahun ini saja karena pasti ini tidak lepas dari 10, 15 sampai 20 tahun ke belakang bagaimana negara-negara tersebut ya kecuali yang memang sudah eksis luar biasa di belantika sepak bola dunia seperti Brazil, Argentina ataupun juga negara besar di Eropa lainnya. Tapi kalau tadi secara khusus tadi menyebut Jepang bagaimana sejak tahun 93 mereka juga mulai meluncurkan kompetisi profesional, tapi tidak hanya kompetisi profesional. Mereka juga punya yang namanya Japan 100 Year Vision. 100 tahun visi mereka membangun sepak bola dan tidak hanya juga tadi klubnya, akar rumputnya, sistemnya, ekosistemnya. Dan saya pikir ini yang sekarang, kalau tadi pertanyaannya apakah memungkinkan ya dengan mengucap Bismillah sebetulnya, terutama kami di iLeague karena kapasitas kami sebagai operator kompetisi yang dalam 2 tahun terakhir kita bertransformasi, memang kita mempelajari ada banyak kekurangan, ada banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki dan rasanya memang basic-basic yang fundamental coba sekarang kita bangun untuk tidak mengulangi karena gini kalimat yang sering muncul kan adalah dari 250 juta penduduk kok nyari 11 pemain susah kita nggak bisa nyari bakat itu kan selalu muncul tapi bagaimana sistem itu kita bangun sehingga tercipta ekosistem yang berkelanjutan saya pikir itulah yang mungkin sebagai titik awal kalau tadi bicara tahun 2045 insya Allah Bismillah karena kita sedang mencoba bertransformasi membangun fundamental-fundamental yang memang penting untuk dijalankan sehingga nanti kita bisa jalankan program secara konsisten dan sustainable. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Tapi adakah kemudian insight-insight lainnya dari Kang Asep sendiri atau dari Pak Asep sendiri berkaitan dengan perjalanan selama ini? Karena memang ini spesifik kan, kalau kita bicara I-League kan spesifik mengenai dunia Ya, persepak bola Indonesia. Silahkan, Kang Asep. iya, betul. Saya pikir satu, tadi kan kita bicara tentang transformasi. Apa yang dilakukan sejak era kepengurusan Pak Erick Thohir di 2023? Karena satu tantangan besar bagi kami, terutama di jajaran di Board of Director yang baru di 2023, bahwa kita tentu ingin memastikan kompetisi sepak bola Indonesia secara tata kelola, secara kualitas, secara entertain, komersil, dan memang bisa menjadi feeder untuk tim nasional. Tapi dari mana mulainya? Pertama tentu kita mereformasi dulu bagaimana kita secara organisasi karena ketika kita ingin menetapkan action plan, program ke depan itu dibutuhkan satu dasar yang kuat dan juga capacity building yang bagus dalam hal human resources yang ada. Dan tentu juga kita ingin memperkuat. Tadi saya menyebutkan beberapa aspek fundamental. Tentu yang pertama tata kelola kompetisi yang kita perbaiki dari sisi teknis. Saya pikir benchmarkingnya ada. Kita melakukan beberapa kali upaya untuk tentu sharing knowledge atau belajar bahkan dengan negara yang memang sudah maju. Tadi kita menyebut Jepang dengan Jelly kita juga sangat intensif berkomunikasi. Bahkan kita juga merekrut sebetulnya teknisi profesional dari Jelly juga untuk bisa membantu kita bagaimana dalam menyiapkan
basic-basic fundamental dalam perkembangan sepak bola kita. Kita juga tentu dengan beberapa liga lain seperti La Liga, tentu di bawah supervisi di Professional Football FIFA juga mencoba melakukan beberapa pembenahan. Berikutnya adalah penguatan dari hal klub licensing di kita. Kita ada 5 aspek yang kita perbaiki, terutama dari klub licensing yang kita jalankan. Sejak PSSI juga mendelegasikan kepada kami di I-League untuk bisa menjalankan ini dengan baik. Karena dari 5 hal tersebut, dari aspek finansial, tentu kita juga berharap klub sebagai motor dari kompetisi, klub profesional punya kemampuan finansial yang baik, dan tentu saja bicara baik harus ada ukurannya, harus ada tolok ukurnya. Nah, melalui klub licensing inilah kita mencoba memperbaiki, karena memang termasuk seperti setiap klub harus jelas asal usul uangnya, laporan keuangannya harus teraudit, ada projection revenue seperti apa komersialnya, dan itu memang menjadi satu hal yang kita perbaiki. Lalu berikutnya juga ada kaitan dengan aspek liga, legalitasnya. Saya pikir ini juga menjadi satu topik hangat sekarang. Orang mempertanyakan legalitas klub peserta kompetisi, lalu seberapa kuat, seberapa baik secara aspek legalnya, dan tentu juga coba kita perbaiki di situ. Berikutnya juga dari sisi sportingnya, dari sisi sepak bolanya, kaitan dengan youth development program dari masing-masing tim, kurikulum dan lain-lain, dan mereka juga harus punya akademi, karena kita tadi bicara juga soal grassroots, pembinaan pemain yang mungkin tidak bisa hanya 1, 2, 3 tahun, butuh kesabaran, butuh sustainable dalam hal development. Nah, memang aspek sport ini juga terus kita tekankan. Berikutnya juga aspek personal and admin. Tadi saya bicara human resources, kaitan capacity building, tidak hanya di level teknis tentu saja, manajemen klub juga bagaimana bisa membangun sebuah klub yang nantinya akan jadi feeder bagi para pemain-pemain yang baik, tentu saja setelah berkompetisi dalam kompetisi yang berlangsung secara kualitas. Dan terakhir adalah infrastruktur. Dan saya pikir di sinilah letak sinergi juga penting. Kita mencatat dan berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa dalam 2 tahun terakhir kita melihat bagaimana fokusnya tidak hanya kaitan dengan sebuah backup atau support secara spirit, tapi secara real sudah dilakukan melalui Kementerian PUPR, bahwa ada 22 stadion kita yang sudah direnovasi, ya disesuaikan dengan standarnya. Tentu ini baru step pertama, karena memang bicara sepak bola tidak hanya bicara soal stadion. Bagaimana juga berikutnya adalah kita memperhitungkan kualitas training ground yang sama antara di stadion dan juga di tempat latihan. Karena kalau kita lihat kan sepak bola siklusnya sangat jelas. Katakanlah mereka bermain berkompetisi setiap akhir pekan 1 kali, tetapi dari hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu mereka berlatih di lapangannya. Jadi kualitasnya pun juga harus sama, dan itu baru di level profesional. Belum kita bicara kaitan dengan di level akademi ataupun juga di grassroots atau level di liga lainnya yang di bawah Asosiasi Provinsi PSSI. Saya pikir ini juga beberapa hal yang secara khusus tadi, karena tantangannya adalah bagaimana kita meletakkan dasar-dasar ini ketika 5 aspek ini coba kita perbaiki dalam 2 tahun terakhir, ataupun juga dalam hitungan kita. Sebetulnya kita ada step-step 5 tahun pertama, 10 tahun berikutnya adalah 15 tahun di step keduanya, dan menuju ke 2045 nanti. Harapannya memang ketika kita membangun sifat-sifat yang tadi, basic-basic ini yang baik, akan menghasilkan satu bakat-bakat yang memang terpoles dan terlatih dalam kompetisi yang luar biasa. Tapi juga tentu tidak hanya bicara soal tadi itu. Kita juga perlu pendekatan yang namanya sport science. Kita perlu pendekatan yang namanya teknologi dalam sepak bola untuk mengakselerasi bagaimana juga para bakat-bakat tadi tidak layu sebelum berkembang. Karena kita juga punya beberapa data ketika banyak bakat-bakat pemain kita yang begitu bersaing ketika di level usia U10, U8, U13, U14, tapi begitu masuk ke eh, kelas misalnya U16, 18, tiba-tiba seperti agak sulit untuk bersaing. Padahal untuk negara yang katakanlah kita masih dunia ketiga di sepak bola, kita butuh menjaga konsistensi. Tolong ukurnya bagaimana untuk kita bisa bersaing di level dunia. Contoh misalnya ketika kita lolos di Piala Dunia U17, maka dalam 2 tahun kemudian di level U19 atau U20 harus dipastikan juga kita tetap bertahan di performanya di kasta di persaingan dunia. Tapi kalau ketika itu misalkan tiba-tiba tidak lolos lagi ke Piala Dunia berikutnya, agak sulit kita untuk bisa bicara 5-10 tahun ke depan untuk lolos di level senior. Jadi memang butuh kerjasama banyak pihak, tapi dari sisi kami tentu saat ini memang masih dalam fase untuk melakukan pembenahan secara fundamental, tapi berikutnya kita juga tentu ada beberapa eh, step-step yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan, mengakselerasi kemampuan para pemain yang bisa dihasilkan dari kompetisi yang baik. Begitu mungkin Bu Tantri. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini saya sudah catat beberapa. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Asep untuk mungkin ada beberapa pertanyaan, termasuk juga
dari Anda, para peserta Forum Denpasar 12 ini, apabila ada pertanyaan silahkan raise hand atau mungkin di kolom chat nanti bisa kita bacakan untuk para narasumber-narasumber hari ini. Saya akan segera beralih ke narasumber berikutnya. Ada Pak Benhard Sitorus, CEO Wuspek Representative Office Indonesia. Nah, ini menarik nih karena Wuspek itu kan dikenal sebagai lembaga pengembangan talenta sepak bola yang pendekatannya itu pendidikan karakter gitu ya. Jadi usia dini lah Ya, gitu. Oh, saya ya, mau dengar juga nih perspektifnya bagaimana nih soal sepak bola kita. Tadi ada beberapa catatan juga dari Pak Asep. Silakan, Pak Benhard. ya, Mbak Tantri, saya izin share eh, screen boleh? Silakan. Sebentar ya. Bentar. Baik, terima kasih Mbak Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta forum diskusi yang hadir, khususnya kepada Ibu Lestari Murdijat, kemudian juga eh, Kang Asep yang lagi di New York ya, kemudian Mas Tobi, kemudian Bang Akmal, dan juga Pak Saur Huta Barat, serta Mbak Tantri ya. Jadi ini saya sesuaikan dengan materi diskusi kita di forum diskusi kali ini, bahwa Wuspek memang coba mengantarkan mereka menjadi hebat, tentu dengan model akademi standar Eropa sebagai pelengkap ekosistem sepak bola nasional. Jadi tadi yang sudah dikatakan Mbak Tantri ya, bahwa memang prestasi sepak bola sedang bagus di Indonesia, melonjak dari 118 dan saat ini sudah mampu mengalahkan tim-tim yang bahkan bermain di Piala Dunia. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menjaga momentum agar berkelanjutan secara jangka panjang melalui fondasi pembinaan usia dini yang kokoh. Dan pertanyaannya memang menjadi, akankah sumber daya naturalisasi akan terus ada kalau metode naturalisasi tetap dilakukan sampai saat ini? Nah, posisi Wuspek Indonesia itu hadir sebagai mitra strategis untuk melengkapi program PSSI terkait pembinaan usia dini dan juga program naturalisasi dengan mencatat bakat lokal bermental Eropa. Nah, ini realisasi uh, akademi ya di sepak bola Indonesia. Rasio transisi profesional dari akademi itu sangat rendah di Indonesia. Jadi ini pengalaman saya juga sebagai jurnalis dari tahun 2000 ya, ketika saya di tabloid bola, kemudian juga saya berpindah di marketing communication, kemudian saya juga pernah di klub di Persija dari 2021 sampai musim lalu, dan memang dari pengalaman yang saya dapat juga sekitar 4% sampai 10% lulusan Akademi Remaja Indonesia yang berhasil nembus ke profesional. Nah, kalau kita perhatikan 5 klub ya yang ada di Indonesia, Persija Development, kemudian Diklat Persib, Borneo FC, Persebaya, PSM, itu ada semua, tapi lagi-lagi memang cukup sulit, apalagi regulasi dari Kang Asep juga, terutama di musim lalu ya, dengan 11 pemain asing, 9 terdaftar, dan 7 di tengah lapangan, artinya hanya menyisakan 4 ruang pemain lokal untuk bisa berkompetisi, walaupun masih ada EPA ya. Tapi lagi-lagi ini yang membuat akhirnya penumpukan kasta sebagian besar lulusan akademi di Indonesia itu tertahan di level kelompok umur, mulai dari Elite Pro, U16, 18, 20, dan juga Liga Amatir. Nah, kalau kita perhatikan di Spanyol sendiri, itu mereka tertata sangat rapih ya, Mbak. Jadi mulai dari pra-benjamin, kemudian kadet, sampai tim satelit. Usia 6 sampai 13, 14 sampai 15, 18 sampai 21. Jadi perkembangan yang memang jadwalnya juga terinci, bahkan dari level terkecil sampai dengan level profesional. Jadi tidak ada perubahan jadwal, tidak ada perpindahan venue mungkin yang terjadi. Jadi mereka betul-betul berkompetisi dengan baik. Kemudian juga tadi yang Kang Asif katakan, klub licensing itu bahkan dari klub amatir. Jadi mereka juga memiliki keterbukaan dalam finansial. Jadi siapa pendananya, siapa, bagaimana pengelolaan dananya, bagaimana dengan struktur pengelola klub, itu sangat jelas.
Kemudian dari keberhasilan Akademi Spanyol itu rasionya memasuki La Liga ini data dari La Liga ya. 21,2% untuk La Liga Tier 1, kemudian Segunda Division itu 25-30%, Primera Federation itu Tier 3 40-45%. Jadi ini artinya dari akademi serapan untuk masuk di level-level menuju jenjang profesional sudah tertata dengan baik. Dan Wolfspeck posisinya di sini adalah Wolfspeck ini berdiri dari 2010 di Barcelona ya. Jadi tidak terafiliasi dengan klub Barcelona, tapi venue-nya ada di Katalan, yaitu di Barcelona. Dan uh, fokusnya tidak hanya di sepak bola, tapi kita akan fokus di sepak bola untuk momen ini, karena Wolfspeck itu adalah singkatan dari World Sport Academy. Dan sejauh ini dengan mitra bersama Cornella, itu sudah 90 transfer besar terjadi ya di klub besar yang ada di Spanyol. Salah satunya memang ada David Raya yang sekarang juara Premier League bersama Arsenal, kemudian ada Jordi Alba, ada Keita Balde. Nah, metodenya itu Wolfspeck tidak membuka akademi di sini. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita juga punya pengalaman cukup panjang ya untuk melihat bagaimana akademi-akademi yang ada di Indonesia. Semua itu hanya franchise, jadi tidak terafiliasi, bahkan tidak bisa berkarir sebenarnya di kompetisi yang berjenjang dan juga sesuai dengan profesionalitas yang ada. Nah ini kenapa akhirnya semua kegiatan itu dilakukan di Spanyol dan dikembangkan langsung di sana, pengalaman bertanding juga ala Spanyol. Kemudian cara Wolfspeck menyalurkan video dan juga profil pemain, ini juga salah satu kunci juga, tentu dengan kedekatan dengan talent scouting yang ada di Eropa. Jadi semua pemain itu terdaftar. Seketika di level tertentu, mereka di-assess, kemudian di-challenge untuk bisa naik level. Ketika mereka naik di tier berikutnya, itu semua terdaftar. Inilah yang membuat akhirnya chance untuk mereka berkarir itu lebih terbuka luas. Kemudian lanjut dengan adanya home ground player ya, ini juga berpeluang bagi pemain-pemain Indonesia yang statusnya adalah non-Uni Eropa. Home ground player ini untuk di klub-klub Spanyol itu harus berkarir 3 tahun atau 36 bulan ya, dengan usia 15 sampai 20 tahun. Nah, ini yang membuat Wolfspeck Indonesia merasa perlu untuk memulai di usia yang lebih dini. Tadi saya katakan usianya di Wolfspeck sendiri sebenarnya 10 sampai 24, tapi kami mengambil 14 tahun untuk bisa berangkat dari Indonesia, 3 tahun berkompetisi dan juga belajar di sana. Kemudian mereka mendapat kemungkinan ya, chance untuk home ground player kalau mereka bisa mendapat karir dan juga bermain di sana. Dan ini juga menjadi tantangan ya, karena tetap saja non-Uni Eropa itu walaupun memiliki status sebagai home ground player, tetap saja dengan status Indonesia sebagai non-Uni Eropa itu menjadi tantangan tersendiri. Itu juga Mbak Tantri yang pernah terjadi juga dengan paspor gate para pemain Indonesia ketika di Belanda. Karena ada beberapa pemain yang ketika dikontrak masih berstatus sebagai pemain Belanda, tapi ketika berpindah warga negara ada beberapa proses administrasi yang belum lancar. Karena ketika mereka berstatus sebagai non-Uni Eropa, tentu salary-nya sangat besar. Jadi ini yang membuat liga-liga di Eropa tidak sembarangan merekrut non-Uni Eropa, jadi harus pemain-pemain yang punya kualitas bagus, yang berkompetisi di liga sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kompetisi. Mungkin juga ada evaluasi juga ya bagi operator liga di Indonesia bahwa pemain-pemain yang asing yang masuk itu memang statusnya harus di atas rata-rata dari para pemain Indonesia. Mungkin itu juga yang masukan juga nanti di I-League sebagai operator liga. Nah, solusi Wolfspeck Indonesia untuk masa depan timnas. Jadi Wolfspeck Representative Office Indonesia itu hadir bukan untuk mengubah metodologi lokal, melainkan membawa talenta Indonesia langsung ke pusat ekosistem sepak bola dunia. Pendekatan itu ada 3, mulai dari pelatihan sepak bola, kemudian pendidikan formal, nah ini wajib. Kalau kita bandingkan dengan akademi-akademi internasional bahkan, ataupun akademi di Indonesia, di sini itu sekolah wajib. Jadi kalau mereka yang masih sekolah dengan usia 14 tahun di Indonesia, itu nanti diakselerasi
kurikulumnya, jadi mereka tetap ada di Spanyol, tapi mereka ujian dengan materi-materi yang di Indonesia. Nah, itu nanti fungsi dari representatif Indonesia untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Jadi para pemain tidak putus sekolahnya, mereka tetap bisa bersekolah, karena tujuannya adalah Wuspek, kita tidak tahu karirnya anak-anak nanti apakah tetap di sepak bola, atau di bisnisnya sepak bola, atau mungkin di lini bisnis yang lain. Jadi kalau mereka tetap bersekolah, tentu ini akan menjadi penting ya bagi karir kedepannya si anak. Dan yang paling penting lagi adalah ini aspek ketiga ya, di mana uh, kesempatan bagi mereka untuk membentuk kepribadian mereka, pola pikir mereka, kepercayaan diri mereka, nutrisi mereka, kemudian juga kebiasaan baru yang ada dengan mereka bergabung bersama para pemain dari seluruh dunia. Karena di Uzbek Barcelona tidak hanya pemain-pemain dari Spanyol saja, itu seluruh dunia. Dari Afrika ada, dari Timur Tengah ada, kemudian juga dari Asia terutama ada. Jadi tujuannya adalah memang exposure karir global untuk bisa anak-anak ini berkompetisi di kompetisi yang sebenarnya. Jadi mereka nanti ketika di Uzbek Barcelona, mereka akan berlatih paginya, kemudian siangnya mereka berkompetisi di kompetisi sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi mereka betul-betul berkompetisi di kompetisi yang memang berjenjang yang ada di Spanyol. Jadi mereka tidak seperti akademi yang sudah ada, mereka hanya bertanding di antara mereka sendiri, bersimulasi di antara mereka sendiri. Ini tidak. Jadi masing-masing anak ini bisa saja mereka nanti bermain di Matorel atau bermain di Ibar, di banyak tempat mereka dititipkan. Baru nanti di malam harinya mereka kembali, ada revisi lagi, pagi mereka digembleng lagi di Wuspek, baru nanti kembalikan lagi di klub masing-masing. Nah, rekomendasi dari kita adalah program ini adalah pelengkap naturalisasi. Jika program naturalisasi PSSI adalah solusi instan untuk mendongkrak prestasi jangka pendek, maka dengan mengirimkan dan juga menempa bakat lokal di akademi elit dunia seperti Wuspek, ini adalah solusi jangka panjang untuk kemandirian sepak bola Indonesia. Jadi rekomendasi forum ini, Wuspek Indonesia, itu perlu adanya kolaborasi sinergis antara legislatif, tentunya DPR, MPR, eksekutif, pemerintah, khususnya Kemenpora, kemudian juga PSSI sebagai institusi resmi, dan juga operator, yaitu Kang Asep, I-League, serta pihak swasta. Jadi kita harapkan bahwa program ini juga, ya kita dengan pengalaman panjang ketika di karir sebelumnya, ya kami melihat ya bahwa Wuspek, kenapa Wuspek ini ternyata ini adalah uh, figur yang paling cocok. Kalau sebelumnya ada franchise-franchise dari klub luar seperti Real Madrid atau Liverpool atau Arsenal, itu hanya uh, franchise yang dibentuk tapi tidak berafiliasi bahkan dengan klubnya sendiri. Jadi kira-kira begitu, Mbak Tantri. Untuk informasi selanjutnya bisa ada di wuspek.id. Baik, terima kasih Pak Benhard. Ini Ya, saya juga jadi penasaran nih, kalau apa ya, mungkin kan banyak interaksi dengan model pembinaan sepak bola Eropa ya, khususnya Spanyol ya. kalau dalam ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih ya pelajaran atau apa yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia, tapi nggak bisa juga serta-merta kita salin begitu aja gitu. Yang ada di Indonesia ya. Mm-mm. Apa Ya, sih yang paling relevan untuk gini. diterapkan di Indonesia, dan apa juga yang justru kita nggak bisa serta-merta salin begitu aja. Ya, PSSI sendiri sebenarnya memiliki kompetisi berjenjang ya di kelompok umur. Tapi masalahnya memang standarisasinya, Mbak. Ini yang menjadi tantangan. Infrastruktur tadi yang Kang Asep katakan disediakan oleh pemerintah, tapi tidak terjadi untuk layer-layer yang lebih bawah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena standarisasi infrastruktur masih menjadi PR, kemudian pengaturan agenda, terus juga objektivitas pertandingan, monitor ini kan sangat luas. Jadi ini yang cukup sulit. Ditambah juga dengan praktek-praktek dan juga jalannya kompetisi yang nampaknya memang tidak 100% Mbak Tantri bisa diterapkan. Nah, inilah yang kami pikir setelah melihat beberapa akademi yang ada, kemudian yang sudah lebih dulu ada ya di tanah air, termasuk juga akademi-akademi yang diselenggarakan oleh klub-klub. Saya juga pernah terlibat di Persija Development yang ada di Sawangan 2021 sampai 2025. Jadi melihat ini nih akan sangat sulit karena
tidak terdeliver bakat-bakat itu dengan baik. Yang menjadi PR kan ketika di fase profesional, para pemain itu seperti hilang mayoritas ya. Ada memang yang mampu tembus, tapi mayoritas sulit, Mbak, untuk bisa benar-benar berkarir, untuk menggembleng karirnya, untuk bisa terus secara bertahap sampai hingga di profesional. Seperti itu, Mbak. Oke, banyak sekali ya ternyata PR kita ya. Saya akan menuju ke Mas Tommy atau Pak Suryo Pratomo. Ini pengamat sepak bola di forum ini. Senior saya dan kemudian juga banyak sekali menulis tentang sepak bola, sudah menjadi host sepak bola juga saat ini sebagai pengamat. Mas Tommy, ini dari dua narasumber sebelumnya PR kita banyak sekali nih Mas Tommy. Sudah bergabung bersama kita Mas Tommy? Ya, Tantri, terima kasih banyak telah diundang. Terima kasih juga pada teman-teman yang lain yang telah hadir. Dan saya kira kembali lagi, memang persoalan yang sering kali muncul setiap ada penyelenggaraan Piala Dunia, kemudian kita selalu berpikir bahwa kita punya mimpi untuk bisa tampil di sana. Dan bahkan kemudian muncul tadi Tanti sudah menyampaikan, kok dari 280 juta tidak ada 11 pemain. Tidak pernah kita sejak merdeka lolos ke Piala Dunia, putaran final Piala Dunia. Tapi memang sekali lagi Tanti sepak bola tidak ada kaitannya dengan jumlah penduduk. China penduduk 1,4 miliar juga nggak bisa nemu 11 pemain. India dengan 1,5 miliar penduduk dunia, penduduknya juga tidak bisa menemukan tim yang sangat kuat. Karena itu memang saya setuju tadi Mas Agus sudah menyampaikan adalah bagaimana sebetulnya kita sekarang mulai membangun sebuah ekosistem pembinaan yang berjangka panjang. Nah, ini yang seringkali kita lupa dan kita kepentingan jangka pendek itu selalu muncul dengan segala macam latar belakangnya, latar belakang kepentingannya, dan lupa pendekatan yang holistik. Saya kira tadi Pak Bernard sudah menyampaikan, kita sekarang sudah mencoba melakukan terobosan, mengirim anak-anak muda kita ikut ke Spanyol, latihan di sana, diharapkan muncul nanti akan ada bintang-bintang yang akan menjadi harapan masa depan. Dan pendekatan seperti ini juga pernah dilakukan sejak lama. Kita pernah mengirim tim kita ke Brasil, ya kan. Kita pernah mengirim satu tim khusus ke Italia, gitu. Sampai sekarang kemudian juga memang tidak pernah menghasilkan sebuah tim. Karena itu tadi Pak Asep Saputra sudah menyampaikan memang dibutuhkan transformasi besar. Dan transformasi itu harus sekali lagi holistik pendekatannya. Sekali lagi kalau kita melihat Jepang, mengapa Jepang kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa? Kita masih ingat sebelum tahun 1990, Jepang itu tidak ada apa-apanya. Dan kalau kita masih ingat tahun 1972, zaman Sucipto Suntoro masih bermain, itu pemain-pemain Indonesia kalau menghadapi Jepang itu mereka malamnya itu bahkan main kartu. Ya, mereka tidak perlu latihan gitu. Dan kalau kita main lawan Jepang, kita pasti menang 7-2. Korea Selatan juga seperti itu. Tahun 72 tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Tapi kemudian mengapa mereka sekarang menjadi kekuatan yang berbeda? Sekali lagi, karena mereka melakukan pembinaan yang sangat holistik. Pembinaan yang sangat holistik dimulai dari pembinaan usia dini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bernard juga pentingnya kita memiliki tim-tim yang mempersiapkan untuk berorientasi pada pendidikan usia dini. Pak Asep tadi sudah menyampaikan klub-klub sepak bola diwajibkan untuk memiliki sistem pembinaan berjenjang dari mulai usia muda sampai kemudian mereka menjadi pemain inti. Tapi sekali lagi yang kemudian kita lupa, bicara mengenai ekosistem, ada beberapa faktor yang sering kita lupakan. Tadi sudah disampaikan soal lapangan. Kita hanya baru berbicara persoalan keinginan atau niatan dari 22 pemerintah provinsi untuk membangun sepak bola yang standar.
lapangan yang standar gitu. Padahal sekali lagi di tingkat grassroots kita butuh lapangan-lapangan sepak bola. Kita bicara Jakarta, di mana ada lapangan sepak bola yang memadai untuk anak-anak mau bisa bermain sepak bola. Sekarang ini kita melihat bagaimana banyak anak-anak bermain di lapangan aspal, kemudian di lapangan yang tidak ada rumputnya, karena memang tidak ada infrastruktur yang memadai bagi mereka untuk bermain, ya bermain dalam arti yang sesungguhnya bermain. Yang kedua adalah kita tidak punya atau tidak mencukupi jumlah pelatih yang bersertifikasi. Setahu saya, kalau tidak salah, Pak Indra Safri sudah menyampaikan jumlah pelatih yang bersertifikasi di Indonesia itu hanya sekitar 1.300 orang gitu. Bandingkan dengan Jepang yang mereka mempunyai pelatih tersertifikasi sampai 80.000 orang gitu. Ini yang menurut saya seringkali kita lupakan faktor-faktor paling dasar adalah memiliki pelatih-pelatih berkualitas, pelatih-pelatih bersertifikasi, dan terutama adalah mereka yang fokus untuk pembinaan usia dini. Yang lain adalah dalam membangun ekosistem itu adalah tadi Pak Bernard sudah menyampaikan pentingnya menanamkan disiplin dan etika, bahwa menang itu adalah hasil dari sebuah proses latihan yang tekun, ya, dengan kerja keras dan menghasilkan tim juara. Seringkali di kita itu menang itu menjadi tujuan, lupa bahwa menang itu adalah bagian dari proses. Karena menang menjadi tujuan, seringkali yang terjadi adalah menang itu menjadi dengan berbagai macam cara, yang penting menang. Semua orang berorientasi untuk menjadi juara. Mohon maaf, saya harus mengatakan banyak kepala daerah yang menjadikan sepak bola ini sebagai alat kepentingan politik untuk bisa bertahan sebagai gubernur atau bupati wali kota. Akibatnya apa? Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi juara. Karena dengan menjadi juara, popularitasnya naik dan kemudian potensi untuk bisa tetap memegang tampuk kekuasaan itu bisa mereka pertahankan. Mampukah kita melakukan transformasi yang paling mendasar? Bahwa menang itu bukan tujuan, menang itu akibat. Akibat dari sebuah proses pembinaan yang terus-menerus, dari proses latihan yang penuh disiplin dan menghasilkan tim terbaik karena memang mereka diakui sebagai tim yang betul-betul pantas untuk menjadi juara. Hal-hal seperti ini yang perlu kita benahi, dan kalau itu tidak bisa, maka sepak bola kita akan berada dalam titik seperti sekarang ini dan tidak pernah akan bisa keluar dari lingkaran setan yang membuat sepak bola kita itu tidak pernah beranjak untuk menjadi negara yang disegani dan mempunyai tim sepak bola yang memang pantas untuk tampil baik itu di level Asia maupun di level Piala Dunia. Persoalan yang lain adalah infrastruktur dari sepak bola itu adalah wasit. Seberapa banyak sebetulnya sekarang ini wasit-wasit berkualitas FIFA yang dimiliki oleh kita sekarang ini? Wasit itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah, Tantri, konsistensi untuk mau melaksanakan proses pembinaan ini secara konsekuen. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting karena belajar dari Jepang. Mereka baru memulai tahun 1990 ketika mereka bermimpi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka baru membenahi, tetapi mereka membenahi dengan cara yang benar, dengan konsep yang disusun yang tadi disampaikan oleh Pak Asep itu program mereka 100 tahun, dan kemudian mereka menetapkan target yang sangat realistis. Di Jepang itu mereka menetapkan bahwa Jepang baru akan bisa menjadi juara dunia itu pada tahun 2050. Dan sekarang adalah bagian dari proses mereka untuk mencapai kejayaan di tahun 2050. Kita seringkali sekali lagi kepentingannya itu ingin sesaat, ingin instan, ingin jangka pendek. Sekarang kita berharap tahun 2045
untuk bisa tampil di putaran final Piala Dunia. Kalau kita ingin berbicara tampil di 2045, maka yang harus kita pikirkan pada tahun 2045 itu, pemain berusia berapa yang harus betul-betul akan menjadi andalan pemain Indonesia pada tahun 2045. Kita sama-sama ketahui usia kematangan seorang pemain sepak bola itu antara 27 sampai 28 tahun. Kalau sekarang kita ingin tampil di putaran final Piala Dunia tahun 2045, kita membutuhkan pemain-pemain yang kita harus bina dari sekarang, dari usia 8 tahun. Karena mereka lah yang pada tahun 2045 akan menjadi pilar dari tim nasional kita. Pertanyaannya adalah apa yang setelah kita lakukan untuk pemain-pemain di usia dini yang sekarang usia 8 tahun. Jadi kalau kita tidak pernah membenahi dan berpikir dari pemain-pemain yang berusia 8 tahun sekarang, maka kita tidak pernah akan bisa mendapatkan pemain yang matang pada tahun 2045 yang akan datang. Hal-hal seperti ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama dan dimasukkan di dalam peta jalan kita menuju, let's say kita bicara Piala Dunia 2045, dan kemudian target antara apa yang kemudian yang tadi dikatakan oleh Pak Asep juga yang bisa dijadikan indikator bahwa sepak bola Indonesia itu sudah meraih peningkatan dalam kualitas permainan. Mengatakan pada tahun 2035 Indonesia menjadi negara sepak bola terkuat di Asia Tenggara. Beranikah kita pada tahun 2040 menetapkan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang paling disegani di Asia? Kalau kita bisa mampu melewati dan menetapkan 2035, 2040 sebagai kekuatan di Asia Tenggara dan juga di Asia, baru kita bisa bermimpi untuk bisa mencapai putaran final Piala Dunia tahun 2045. Jadi sekali lagi menurut saya belajar dari pengalaman negara-negara seperti Korea, kemudian Jepang, peta jalan itu harus disusun betul-betul detail dengan membangun sebuah ekosistem yang benar, dengan infrastruktur yang melengkapi kebutuhan pembangunan pemain-pemain yang akan menjadi andalan kita, mulai dari soal lapangan, soal stadion, soal pelatih, soal wasit, soal penonton, soal pimpinan nasional, dan yang terakhir adalah sejauh mana kita akan bisa konsisten melaksanakan peta jalan itu untuk betul-betul membawa sebuah perubahan yang berkelanjutan dan betul-betul akan membawa Indonesia menjadi negara sepak bola yang disegani. Saya kira itu Tantri yang perlu menjadi kesadaran kita bersama. Tapi sekali lagi saya apresiasi Denpasar 12 telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kita-kita yang sangat concern pada sepak bola ini untuk kita mulai duduk sama-sama menyusun peta jalan yang benar menuju, let's say kita ingin Piala Dunia 2045 ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan mari kita minta semua komponen yang bertanggung jawab untuk membangun cita-cita 2045 itu konsekuen untuk menjalankannya. Tidak bisa satu pihak tertinggal dalam upaya mencapai mimpi besar ini. Mudah-mudahan ada komitmen yang utuh dari semua pihak dan ada kesabaran dari kita semua untuk bisa melihat Indonesia mampu membangun sebuah tim sepak bola yang bisa kita banggakan pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya kira itu catatan yang bisa saya sampaikan, Tantri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy. Sudah ada beberapa pertanyaan dan juga saya sendiri juga sudah mencatat dan mungkin akan menanyakan juga kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya juga himbau kepada semua peserta jika ingin bertanya secara langsung silakan raise hand maupun juga bertanya di kolom chat. Karena kita akan segera menuju ke penanggap. Ini ada Mas Akmal Marhali yang memang sudah lama mengadvokasi reformasi sepak bola nasional. Nih,
Mas Akmal, koordinator dari Save Our Soccer. Wah, ini dia nih. Apa yang bisa ditanggapi di siang hari ini, Mas Akmal? Terutama juga setelah mendengar berbagai masukan, catatan penting, juga kemudian beberapa cerita begitu ya dari para narasumber di siang hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Tantri. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Lestari Murtijat yang membuat forum Denpasar 12 ini untuk kita berdiskusi. Kemudian ada Bang Tom, ada Asep, kemudian juga ada kawan saya juga Benhard Sitorus yang tadi sudah menyampaikan berbagai aspek tentang sepak bola Indonesia. Pertanyaan garis besar adalah Quo Vadis sepak bola Indonesia. Itu kemudian yang menjadi pertanyaan. Karena setiap kali Piala Dunia digelar, kita selalu punya mimpi suatu saat kita menjadi pemain di sana. Artinya bukan menjadi bangsa penonton. Tadi ada pertanyaan, apakah kita bisa tampil di Piala Dunia? Jawabannya adalah bisa. Faktanya apa? Indonesia pernah menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia pada 1938 dengan nama Hindia Belanda. Artinya kita punya pengalaman tampil di Piala Dunia tentunya, walaupun namanya ketika itu adalah Hindia Belanda. Dan kita kalah dari Hungaria, yang kemudian Hungaria kalah di final dari Italia. Kemudian kalau kita bicara aspek-aspek kekuatan yang kita miliki, kita sebenarnya punya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena ini adalah diskusi kebangsaan juga, bahwa sepak bola sejarahnya ketika berdiri pada 19 April 1930, sepak bola Indonesia dalam hal ini PSSI, tujuan utama ketika itu adalah untuk menyatukan pemuda Indonesia dalam kaitannya berjuang melawan penjajahan, di samping tentunya adalah untuk membangun national character building ketika itu, sehingga muncullah bon-bon yang kemudian menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, dari sisi aspek konstitusi misalnya, sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, di pembukaannya di situ sudah jelas dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau kita tadi dibuka dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya aspek olahraga dalam hal ini sepak bola benar-benar dipayungi secara hukum, secara konstitusi oleh bangsa Indonesia sejak merdeka pada 17 Agustus 1945. Kemudian kalau dari aspek hukum lainnya, misalnya kita punya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional pada nomor 3 tahun 2025. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Kemudian juga untuk konteks sepak bola, bahkan ini berbeda dengan cabang-cabang lainnya. Sepak bola punya payung hukum yang sangat luar biasa dengan hadirnya Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2000 nomor 3 tahun 2020 tahun 2019 ketika itu, yang kebetulan saya bagian dari tim yang merumuskan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional bersama Menteri Koordinator PMK Ibu Puan Maharani dan timnya ketika itu. Kita punya Impres yang kemudian membuat roadmap yang tadi dikatakan oleh Bang Tom, yang kita inginkan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Karena kalau bicara sejarah, seperti tadi dikatakan, sepak bola Indonesia ini luar biasa. Tadi dalam pengantarnya kan di diskusi ini, kita ini sangat bangga dari peringkat peringkat dunia kita 149, sekarang sudah 118. Kita lupa bahwa sebenarnya kita pernah masuk 100 besar dunia pada tahun 1998. Peringkat Indonesia di FIFA itu adalah 79. Dan ketika 1998 kondisi Indonesia tidak seperti saat ini, pasca resesi ekonomi, kemudian pasca reformasi, tapi kita berada di posisi 79 FIFA ketika itu. Kemudian bicara sejarah sepak bola, kita punya sejarah Olimpiade Melbourne 1956. Kita main di perempat final,
melawan Uni Soviet. Ketika itu kiper Lev Yashin, kita bisa tahan imbang 0-0 sampai akhirnya kita kalah di partai kedua dari Uni Soviet. Artinya kita punya akar sejarah yang kuat tentang sepak bola. Namun dalam perjalanannya, kekuatan yang kita miliki ini tidak kemudian diberdayakan secara holistik seperti tadi dikatakan oleh Bang Tom. Banyak faktor-faktor yang membuat sepak bola kita kemudian yang tadinya ada di atas, sementara pada akhirnya turun menjadi level yang sangat rendah. Kita lupa juga bahwa kita punya DBON juga di pemerintah, Desain Besar Olahraga Nasional. Tapi kemudian kitab-kitab suci yang kita miliki ini semuanya hanya seperti kitab suci yang ada di lemari. Kita punya PSSI sendiri punya visi 2045. Dan juga punya sejarah panjang di mana sepak bola kita juga Jepang pernah katanya belajar dari Galatama kita. Tapi ekosistem sepak bola kita inilah yang membuat kemudian sepak bola kita runtuh. Pada era Galatama misalnya, yang merusak sepak bola kita adalah perjudian, pengaturan skor, dan sebagainya. Kemudian beralih Galatama Perserikatan pada 1994-1995, berubah menjadi Liga Indonesia dan dipersatukan antara Galatama Perserikatan. Problem utamanya sama lagi, pengaturan skor, match acting, match fixing, kemudian juga match setting. Nah, problem-problem ini yang kemudian harusnya kita benahi secara fundamental. Karena saya ingin mengatakan, saya punya hipotesa seperti ini. Tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Tanpa dua faktor ini, kita hanya akan mimpi untuk bisa tampil Piala Dunia seperti halnya ketika kita punya sejarah pada 1938. Pembinaan yang hebat. Nah, ini problem yang sekarang masih menjadi problem besar fundamental sepak bola kita. Di mana pembinaan usia muda, kalau kita lihat di level-level grassroots, kebetulan saat ini saya juga aktif membina akademi sepak bola, di mana turnamen-turnamen seperti tadi dikatakan oleh Bang Tom hanya bicara menang kalah di usia muda. Juara adalah tujuan paling tinggi dari sebuah turnamen yang diadakan untuk usia muda. Sehingga kemudian pemain-pemain usia muda kita itu sudah seperti juara dunia ketika mereka kemudian merajai kompetisi-kompetisi di level grassroots. Padahal ini adalah proses untuk mencapai level yang diinginkan nantinya adalah tim nasional senior Indonesia. Nah, di level grassroots misalnya, pencurian umur, pemain titipan, ini masih menjadi problem dasar sepak bola kita, di samping tentunya seperti dikatakan oleh Bang Tom tadi, faktor pelatih yang masih minim, sehingga kemudian level grassroots tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Di Jepang misalnya, sepak bola itu bukan cuma sekedar di sekolah sepak bola atau akademi sepak bola klub-klub Jepang, tapi mereka masuk di level-level sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan university. Nah, kita sebelumnya kan punya akademi-akademi yang kita miliki atau pusat-pusat pelatihan, PPLP misalnya. Itu bisa kita berdayakan untuk kemudian mengatrol kualitas sepak bola kita. Diklat-diklat, ada diklat Ragunan, ada kemudian diklat Salatiga yang dulu banyak melahirkan pemain-pemain pemain-pemain potensial tim nasional Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, ini yang menjadi PR buat pemerintah tentunya. Dalam hal ini saya titipkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk dibahas bahwa PPLP, kemudian diklat, yang menjadi kawah candra di muka dalam pembentukan tim nasional, membentuk karakter pemain sepak bola kita, ini perlahan-perlahan mulai mati suri. Artinya harus dihidupkan kembali agar kemudian pembinaan sepak bola kita ini bisa berjalan secara TSM ya, terstruktur, sistemik, dan masif. Karena apa? Karena dari pembinaan inilah kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang potensial. Dulu kita punya pemain-pemain yang potensi dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Miaga sampai Pulau Rote, kita punya pemain-pemain yang sangat luar biasa. Cuma permasalahannya itu tadi, payung hukum kita punya, konstitusi kita punya, visi PSSI kita punya, regulasi kompetisi kita punya. Semua sudah kita miliki, cuma permasalahannya adalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Kontinuitasnya, kemudian juga visibilitasnya,
ini yang kemudian membuat sepak bola kita seperti masih berjalan merangkak dalam proses mengejar prestasi yang diinginkan. Saya pikir banyak PR-PR yang harus dibenahi di sepak bola kita. Yang pertama tadi pembinaan. Bagaimana nanti kita menciptakan pelatih-pelatih sepak bola yang berkualitas yang kemudian membina dari level grassroots. Dan memang sejauh ini PSSI sudah menjalankan itu semua bagian dari Impres Percepatan Sepak Bola Nasional yang di sana ada 14 lembaga kenegaraan yang harusnya bisa terlibat. Tapi tidak semuanya kemudian secara holistik ikut turun gunung dalam membangun sepak bola Indonesia. Misalnya ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama juga ada di dalamnya, Kementerian Dalam Negeri. Memang ada beberapa parsial-parsial yang sudah jalan. Misalnya renovasi stadion. Tapi stadion-stadion yang dibangun kan yang direnovasi adalah stadion-stadion besar yang untuk kompetisi profesional. Kita lupa bahwa akar utama dalam untuk mencapai kompetisi profesional itu adalah pembinaan usia muda. Saya melihat misalnya di Jakarta banyak kemudian tanah-tanah lapang sebenarnya yang ada, tapi sekarang berubah fungsi menjadi tempat bukannya untuk kemudian pembinaan pemain-pemain muda, tapi hanya sekedar untuk komersialisasi fun football, mini soccer dan sebagainya. Bahkan misalnya di Jakarta Barat di depan kantor DPD Golkar itu lapangan Romsol, akademi sepak bola tidak bisa menggunakan untuk latihan, padahal itu lapangan bagus yang bisa menggunakan ya ormas-ormas dan sebagainya, bahkan orang-orang fan football. Padahal kalau kemudian lapangan-lapangan yang dibangun, lapangan-lapangan sintetis yang ada, yang kemudian diberdayakan untuk akademi-akademi sepak bola, saya pikir kita akan bisa mencapai proses percepatan pembangunan sepak bola kita dalam hal kaitannya dengan pembinaan usia muda. Nah, ini PR yang mungkin nanti MPR bisa kemudian memberikan catatan bagaimana pemberdayaan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini untuk sepak bola benar-benar bisa digunakan untuk pembinaan usia muda. Jadi kita juga tidak boleh kemudian menafikan dulu kenapa olahraga kita bagus, bukan cuma sepak bola seperti tadi diceritakan oleh Bang Tom. Kita pernah disebut sebagai Brazilnya Asia di eranya Sucipto Suntoro. Kemudian di level olahraga lain seperti di SEA Games, Asian Games dan sebagainya, kita juga merajai. Ketika itu era Pak Harto ada istilah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Artinya, ini juga jargon ini bisa kita gunakan dalam proses percepatan pembangunan sepak bola nasional. Mensepakbolakan masyarakat, memasyarakatkan sepak bola dan mensepakbolakan masyarakat. Yang berikutnya, yang menjadi PR adalah yang tadi, selain pembinaan usia muda yang harus sistemik dan juga kemudian berkelanjutan dari mulai level sekolah dasar ini juga harus harus diberdayakan. Mereka harus punya ekstrakurikuler sepak bola misalnya dengan pelatih-pelatih, bukan guru-guru penjas saja yang kemudian diberdayakan, tapi pelatih-pelatihnya harus punya lisensi. Karena semakin banyak pelatih berlisensi yang turun gunung, maka akan semakin besar potensi sepak bola kita berkembang. Saya sekarang bersyukur karena banyak mantan-mantan pemain sepak bola nasional sekarang yang sudah turun gunung untuk kemudian membina pemain-pemain usia muda. Ada Firman Utina dengan akademinya, ada Hamka Hamzah dengan akademinya, ada kemudian Eka Ramdhani dengan akademinya, ada Widodo Cahyono Putro dengan akademinya. Saya pikir ketika para mantan-mantan pemain nasional sudah membuka akademi, ini akan mencapai proses percepatan pembinaan sepak bola kita. Selain tentunya ini juga harus didukung oleh pemerintah dalam kaitannya dengan infrastruktur dan juga pembiayaan. Karena sekarang untuk masuk akademi sepak bola itu, seperti tadi Bung Benhat ceritakan, kita mengirim misalnya siswa ke luar negeri, itu pembiayaannya sangat besar sekali. Nah, siapa yang menanggung pembiayaan ini? Sementara banyak di masyarakat kita, pemain-pemain usia muda kita yang potensial, justru berasal dari kelompok menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat kurang dan sangat lemah. Kita sama seperti Brazil, banyak pemain-pemain bola yang lahir dari kelompok menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat kurang. Nah, ini juga perlu
perhatian, termasuk soal gizi. Nah, ini PR juga gitu kan, di mana Vietnam sekarang sudah menggunakan sport science dalam pembangunan sepak bolanya. Vietnam dulu pemainnya kecil-kecil, tapi sekarang mereka punya pemain dengan tubuh yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Begitu juga Korea Selatan, kalau kita tadi diceritakan oleh Bang Tom, Korea Selatan, Jepang kita bisa kalahkan dengan skor di atas 5. Mereka juga badannya tubuhnya kecil-kecil, tapi sekarang mereka punya tubuh dan postur yang sangat ideal. Karena apa? Karena penggabungan antara sport science dan juga soal gizi. Nah, ini yang menjadi PR juga untuk membangun atau menciptakan pemain sepak bola yang potensial di Indonesia dalam kaitannya dengan potensi-potensi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang paling penting adalah kompetisi yang sehat. Nah, ini PR yang menjadi salah satu masalah fundamental sepak bola kita. Kita baru, sepak bola kita sangat luar biasa dari sisi dari sisi euforianya. Baik itu di level Super League, Liga 2, Liga 3 sampai Liga 4 dan sebagainya. Tapi ekosistemnya belum begitu sehat. Misalnya dalam analisa Save Our Soccer, dalam kajiannya, dan pernah kita sampaikan juga ke FIFA lewat dan juga ke AFC, bahwa dari tahun 1994 sampai sampai tahun 2010, faktor politik lebih kuat dalam kaitannya, lebih kuat pengaruhnya untuk menentukan juara-juara di liga elit kita, atau dulu namanya Liga Indonesia. Misal yang paling setidaknya yang terbaik dari yang terburuk, yang kemudian tidak ada faktor-faktor non teknis di dalamnya, adalah ketika pertandingan final Liga Indonesia 2002 antara Petrokimia Putra melawan Persita Tangerang. Pasca itu selalu juara ada kaitannya dengan pilkada di setiap daerah. 2003 misalnya Persik Kediri juara, dan ketika itu Pak almarhum Mas Put mau naik menjadi wali kota Kediri, dan Kediri juara, Pak Mas Put naik lagi jadi wali kota Kediri. 2004 Persebaya juara, ketika itu Pak Bambang Deha mau naik jadi wali kota. Kemudian 2005 Persipura juara, ketika itu Pak Japta Lausa dan MR Kambu mau naik sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota. 2006 Sukawi Starik mau naik sebagai wali kota Semarang. Kemudian Semarang tampil di final, sayangnya dalam sisi non teknis, dalam investigasi Save Our Soccer ada sesuatu yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian gelar yang harusnya didapat PSIS Semarang dikudeta oleh Persik Kediri. 2007 Sriwijaya FC juara, dan ketika itu Pak Alex Nurdin naik sebagai gubernur. 2008 kembali Persipura, kemudian 2010 Arema juara, dan kebetulan ketika itu Pak Rendra Kresna naik sebagai Bupati Malang. Artinya secara tidak langsung sepak bola profesional kita ketika itu juaranya sudah bisa ditentukan, di mana daerah mau pilkada maka juara akan lahir dari sana. Ini problem klasik sepak bola kita yang sebenarnya sudah terjadi di Galer Tama. Kemudian pasca reformasi sepak bola Indonesia, ketika itu tahun 2010 kita menekan untuk tidak dibolehkannya penggunaan dana APBD untuk klub profesional, sampai keluar Permendagri yang melarang itu semua. Yang tadinya uang APBD semuanya jor-joran digunakan untuk sepak bola dalam rangka menaikkan elektabilitas pejabat daerah, kemudian berubah menjadi kompetisi profesional yang tadi dikatakan ada aspek entiti komersialnya berupa PT atau perseroan, berubah dari mulai match setting menjadi match fixing, di mana bandar-bandar judi masuk di dalamnya. Saya terakhir pada tahun 2023 melaporkan, bahkan ada klub-klub kita yang di backing oleh rumah judi, saya melaporkan ke Mabes Polri, dan sampai akhirnya dieksekusi. Ini yang menjadi problem di sepak bola kita. Bahkan sampai sejauh ini ada Satgas Mafia Bola dibentuk oleh PSSI dalam rangka untuk membenahi dan membersihkan kompetisi sepak bola kita. Artinya kalau kompetisinya sehat, pembinaannya hebat, kita pasti akan memiliki tim nasional yang kuat. Hanya permasalahannya sekarang kita mengambil jalur instan. Ini yang juga ingin saya titipkan ke
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan termasuk juga kepada DPR terkait dengan proses instan yang kita lakukan dengan menghadirkan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain yang sekarang sebutnya bahasa sederhananya atau bahasa halusnya diaspora. Nah, bagaimana proses ini kemudian bisa disahkan, ini juga menurut saya masih ada problem. Di mana Undang-Undang kita nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ini kan ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur formal, di mana harus 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut menjadi warga negara Indonesia. Sementara yang sejauh ini didapatkan adalah lewat jalur istimewa, jalur khusus, di mana dalam undang-undang terkait jalur khusus ini adalah hanya diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada negara dan memberikan prestasi kepada negara, baru diberikan jalur khusus. Nah, problem ini juga harus menjadi catatan khusus. Mau sampai kapan program naturalisasi ini kita lakukan, sementara kita melupakan pembinaan usia muda. Dan kalau kemudian program diaspora ini mau dilakukan, ya lebih baik kita ubah saja undang-undang kita gitu. Jangan sampai kemudian ada dalam tanda kutip ya, kita melanggar undang-undang negara kita terkait dengan kewarganegaraan, di mana status kewarganegaraan kita adalah status keluarga negara tunggal, tidak bisa dui kewarganegaraan. Kita punya pengalaman Archandra Tahar misalnya di dunia politik sempat batal menjadi menteri karena punya dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kemudian Bapak Patriot Bupati Rojo Ulu yang menang ketika itu di Nusa Tenggara Timur juga batal jadi bupati karena punya dua kewarganegaraan. Sementara di sisi lain, di sektor olahraga dalam hal ini sepak bola, kita sangat mudah untuk memberikan status kewarganegaraan, sementara apakah pemain yang bersangkutan itu melepas kewarganegaraan lamanya atau tidak, ini kan menjadi rahasia yang sampai kemudian publik akhirnya menilai pasti ada sesuatu di belakangnya. Nah, ini merupakan PR yang mungkin bisa kita amanatkan kepada pemerintah untuk bagaimana proses naturalisasi ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, di mana tentunya jangan sampai kemudian undang-undang yang kita miliki bisa dengan mudahnya dilanggar karena kepentingan-kepentingan yang kaitannya jalur instan yang kita lakukan saat ini. Saya pikir ini beberapa catatan yang bisa saya berikan sebagai penanggap. Yang pertama mungkin kesimpulannya adalah bahwa kalau kita punya mimpi ke Piala Dunia, maka kita harus membenahi sepak bola kita secara fundamentalis, termasuk peran-peran yang harus diambil, bukan cuma peran PSSI dalam hal ini, bukan juga cuma sekedar peran I-League untuk kemudian menjadi motor penggerak pembangunan sepak bola nasional, tapi juga kita dan termasuk juga MPR dan juga termasuk Forum Denpasar 12 ini. Yang kedua, bagaimana kemudian payung-payung hukum yang ada saat ini benar-benar bisa dijalankan secara maksimal, sehingga kemudian mimpi kita untuk tampil di Piala Dunia bisa menjadi kenyataan. Mimpi 2045 ketika kita menjadi merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-100. Potensi itu ada kalau kita semua mau bersatu dan mau berpikir tentang sepak bola secara utuh. Football is our hope, not our job. Sepak bola itu harapan kita, bukan proyek kita. Kalau itu semua bisa ditanamkan di seluruh stakeholder sepak bola kita, maka itu juga akan menjadi landasan awal untuk kita bisa menapaki lolos ke Piala Dunia. Yang ketiga, yang terakhir mungkin catatan saya adalah yang terlupa adalah bagaimana kemudian statuta FIFA, regulasi-regulasi yang ada di PSSI, di I-League itu bisa dijalankan. Salah satu faktor misalnya, tidak boleh lisensi klub diperjualbelikan. Nah, ini problem yang ada di klub profesional kita, di mana setiap musim pasti ada klub yang kemudian ganti nama, ganti domisili, ganti home base, kemudian juga meninggalkan banyak problem sepak bola. Nah, kalau kemudian ada aturan yang jelas tentang ini semua, itu bisa kemudian membuat ekosistem sepak bola kita menjadi lebih sehat. Yang kedua, tidak boleh ada satu orang atau satu perusahaan yang memiliki lebih dari satu klub di level kompetisi yang sama. Nah, ini masih problem di sepak bola kita. Banyak orang secara personal atau perusahaan yang bisa memiliki lebih dari satu klub.
Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, akan terjadi problem di tengah jalan, seperti misalnya apa yang terjadi di era Galatama ketika itu ada satu dua orang yang punya klub lebih dari satu yang pada akhirnya bisa menentukan siapa yang bisa juara di akhir musim. Karena klub-klub pendampingnya hanya dijadikan skoci untuk mengantarkan tim itu juara. Nah, hal yang semacam ini yang harus kemudian kita benahi bersama-sama, sehingga tadi yang saya katakan, intisari dari hipotesa saya, tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Dan terakhir adalah saya ingin katakan bahwa visi tanpa aksi itu hanya ilusi, kemudian aksi tanpa visi hanya sensasi, dan tanpa visi, tanpa aksi, kita hanya bisa bermimpi, bisa lolos ke Piala Dunia di masa depan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bung Akmal. Ini sepertinya merangkum semua yang ingin kita bicarakan pada siang menuju sore hari ini. Saya akan langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada beberapa yang muncul di kolom chat. Saya akan langsung menuju juga ke narasumber satu, narasumber dua, narasumber tiga, yaitu Kang Asep, Bang Benar, dan juga Pak Tommy. Kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, termasuk juga nanti akan bergabung juga Pak Akmal untuk bisa menjawab pertanyaan. Ini yang pertama dari Rio Yoto. Izin tanya? Ya, diizinkan. Kita ini punya pelatih timnas yang baru, John Herman. Dia membangun timnas Kanada hingga tampil di Piala Dunia. Oh, ini mentang-mentang nanti malam Kanada melawan Swiss ya. Apa langkah yang harus dilakukan agar Indonesia tidak hanya menikmati euforia timnas, tapi benar-benar memiliki roadmap sepak bola menuju Piala Dunia? Mungkin saya mau tanyakan kepada ketiga narasumber kita di siang hari ini bisa menjawab dengan porsinya masing-masing sebagai operator liga, kemudian juga sebagai akademik juga di World Sport Academic, tapi juga ke pengamat sepak bola ke Pak Tommy. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaan itu menjadi agak sedikit lebih dalam gitu ya Bapak-Bapak. Kita ini kan tadi dibicarakan terus-terusan tentang 2045, kemudian konteksnya Piala Dunia, dan kalau ada roadmap menuju Piala Dunia, tadi kan juga selalu disebutkan bahwa tujuannya bukan menangnya, tujuannya bukan ke Piala Dunianya gitu. Nah, cukupkah kalau kita lihat dari kacamata atau konteks sepak bola ini, gambaran di 2045 atau Indonesia Emas atau apapun sebutannya, apakah cukup dengan lolos ke Piala Dunia, kalaupun memang kita sudah punya roadmap-nya, atau ada indikator lain yang sebetulnya lebih penting daripada itu, kalau kita bicara mengenai masa depan atau 2045 di dalam kacamata sepak bola. Saya menuju ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep mungkin menjawab pertanyaan dari Rio Yoto, termasuk juga saya perdalam tadi dengan pertanyaan saya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Tantri dan juga teman-teman yang sudah menjelaskan. Ya, John Hetman memang memberikan satu harapan ya dengan performa yang sejauh ini tunjukkan ada perubahan. Tapi mungkin sedikit karena kami juga sempat berinteraksi secara khusus sebelum masuk ke pertanyaan mendalam dari Tantri tadi, bahwa memang kita melakukan beberapa kali diskusi antara I-League dan juga John Hetman dan timnya di PSSI, bahwa terlihat impresi pertama kami memang sosok John ini punya visi, punya cara kerja yang memang sangat sistemis. Dalam beberapa hal yang kita bahas, tidak serta-merta bagaimana kepentingan dia, bagaimana meramu taktikal, teknis kepada timnas, tapi juga bagaimana juga memberikan ruang yang luar biasa. Bahkan ada satu tantangan dari John kepada kami, bahwa berikan kami pemain yang bagus masih berusia 17 tahun, satu atau dua pemain, saya yakin bisa jadikan seperti hal yang terjadi di Jonathan David dan lain-lainnya di Kanada saat itu. Dan kalau kita lihat pembuktiannya, meskipun memang kemarin yang dinaikkan akseleratif adalah Matthew Baker, tapi itu sebetulnya menjadi salah satu gambaran bahwa memang sangat jelas karakternya dan sangat jelas dia ingin berpikir secara sistemik, dan pendekatannya kepada para pemain pun juga luar biasa. Bagaimana bicara soal taktikal dan lain-lain, para pemain diberikan sangat detail sehingga bisa memahami apa yang diinginkan. Karena jauh dari itu, saya sambungan juga dengan mungkin tadi pertanyaan untuk ke depan, bahwa apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Ben Hasitorus, saya kira juga terinspirasi juga untuk kita, karena Pak Ben juga sangat berpengalaman tadi di development Persija. Kita juga punya partner saat ini sama-sama dari Barcelona, yaitu Ekono, yang saya rasa juga pernah di Persija. Tetapi titik poinnya adalah ada satu evaluasi mendalam dari kita, bahwa banyak sekali
mantan-mantan pelatih timnas atau bahkan pengamat bilang bakat pemain kita ini luar biasa, kecepatannya luar biasa. Lalu juga bicara kemampuan dribbling dan lain-lain secara individu. Tapi ada satu fakta lain, para pelatih-pelatih asing itu juga bilang, tetapi para pemain kita terlihat seperti kebingungan kapan harus membawa bola, kapan harus menggiring bola, kapan harus umpan atau menendang. Dan lebih kompleks lagi, ketika satu individu bagus dijadikan satu grup, satu tim, ternyata kesulitan memahami taktik pemain sehingga taktik pelatih. Sehingga kalau bicara hitung-hitungan sederhananya, misalnya timnas Singapura yang secara bakat mungkin tidak terlalu sehebat kita secara individu, tetapi akhirnya menang secara tim karena kemampuan taktikalnya sangat lebih baik. Bahkan ada pernyataan yang menarik, kami biarkan para pemain Indonesia menari-nari indah mungkin, tapi kami akan memenangkan pertandingan dengan cara yang lebih cerdas, lebih mengandalkan intelijensia. Nah, beberapa hal itu menjadi salah satu inspirasi kami juga dalam bagaimana tadi bicara pembangunan usia muda. Kita memang betul operator kompetisi membuat ajang pertandingan dalam kompetisi, tapi kita inginkan bahwa harus ada titik-titik mana yang menjadi dalam tanda kutip ya penyakit atau kekurangan kita. Tadi ternyata ada tactical understanding yang lemah. Mohon maaf mungkin bahasanya tidak pas, tapi ada yang kurang juga karena faktanya dalam beberapa era agak kesulitan ketika para pelatih yang memang datang dengan sepak bola modern mengajarkan taktik bermain, para pemain kita bisa mengikutinya. Memang ini kaitannya bisa macam-macam. Satu bisa karena tadi atau bicara nutrisi, gizi yang memang berdampak kepada intelijensia sejak usia muda, sejak dini. Lalu bagaimana juga pola kepelatihan di usia muda seperti apa? Karena gini, mungkin nanti Bang Akmal biasanya keluar tuh dalilnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tadi bicara pelatih, memang betul kita jumlah pelatih kita belum sebanding dengan populasi kita. Tapi ada hal yang menarik. Pelatih yang melatih di sektor usia muda, usia dini, bahkan yang sangat grassroots, sebetulnya juga belum semuanya betul-betul 100% memahami bagaimana how to coach para pemain dalam level seperti itu. Atau bicara kita sekarang menaikkan lisensi misalnya, untuk melatih usia muda minimal BAFC, AFC. Tapi sebetulnya itu juga kurang. Mereka betul AFC, tetapi beda melatih kelasnya pemain yang umur U17 ke atas dengan youth. Sehingga sebetulnya kita diskusi dengan Alexander Ruiz dari PSSI, Direktur Teknik, memang harus ada akselerasi menambah jumlah pelatih yang misalnya untuk kategori Youth Academy itu AFC Youth, bukan hanya A saja. Karena memang beda cara melatihnya dan itu mendeliver kepada masing-masing para pemain dengan kategori usianya juga harus tepat pada roles-nya, pada fungsinya, pada kategori usianya. Nah, ini juga yang kemarin kita coba membangun sekali lagi di Electro Academy, mungkin Pak Benhard juga mengetahuinya karena memang tadi terinteraksi langsung juga. Nah, bersama Ekono Barcelona kita mendatangi, memang sebentar, saya disclaimer dulu, memang kita dari I-League terbatas skupnya kepada 18 klub di Super League dan juga 20 klub di Championship. Kita tidak bisa menjangkau sampai ke Asprop atau ke yang lain, tetapi apa yang kita lakukan, bagaimana setiap klub tidak hanya bicara soal merekrut men-scouting pemain, tetapi kita mendekati approach kepada masing-masing klub, masing-masing punya kurikulum, punya karakter masing-masing. Dan memang kita assessment, setelah kita assessment, kita asistensi, dan memang secara 1 tahun day to day ada monitor yang kita lakukan. Berikutnya adalah how to coach, bagaimana para pemain ini dengan bakat yang ada punya tactical understanding yang cukup mumpuni, sehingga ketika masuk ke level profesional bisa lebih punya nilai saing lah untuk bagaimana bisa membentuk sebuah tim yang tangguh. Dan saya pikir memang ini kita baru 2 tahun berjalan, termasuk bagaimana mengakselerasinya. Setiap pemain punya namanya player passport yang ada indikator naik turunnya, dan ketika memang ada beberapa yang punya bakat yang lebih, kita juga coba melakukan internship, bukan sekedar pelatihan. Karena kadang-kadang kita mengumpulkan pemain pergi ke Spanyol misalnya, lalu hanya pindah tempat latihan. Tapi coba pemain-pemain yang memang punya keistimewaan kita titipkan, mereka menjalani betul-betul hari demi hari bagaimana berlatih dalam ekosistem yang ada. Karena kita juga punya beberapa catatan dulu evaluasi kita. Banyak bakat-bakat kita bagus di sini, lalu dititipkan. Tetapi tiba-tiba secara mentality di luar agak kurang bersaing juga. Padahal tekniknya bagus. Tidak punya kemampuan berkomunikasi yang baik, tidak punya kemampuan survival yang baik, sehingga homesicknya memang mengalahkan akhirnya bakat besarnya. Dan akhirnya harapan-harapan besar kita pada pemain kita yang sebetulnya sudah abroad tidak sampai pada ujungnya. Nah, ada beberapa hal itu yang maksud saya memang dalam hal
fundamental yang coba kita benahi karena memang kita harus mencari di titik mana sih sebetulnya masalahnya. Lalu kita coba membutuhkan kolaborasi dalam pelaksanaan programnya. Nah, ketika tadi bicara mau seperti apa ya, memang ini yang perlu kita jaga karena tidak hanya tadi belajar dari Jepang. Saya pikir Qatar juga menginspirasi kita dengan Aspire Academy-nya. Kita pernah melihat langsung seperti apa di sana. Ternyata di sana pun memang membutuhkan kesabaran. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Qatar punya Aspire Academy, mereka juga dihajar habis-habisan tahun 2000 sebelum 2010 lah. Tapi akhirnya pelan demi tahap demi tahap, mereka tetap konsisten dengan programnya. Mulailah indikatornya jelas. 2018 mereka sudah mulai berprestasi di level U19 Piala Asia. Lalu naik lagi dan sampai akhirnya menjadi juara tahun 2020. Itu juga terus akhirnya mereka juga konsisten lolos ke Piala Dunia. Dan saat ini tentu dengan pendekatan sport science dengan dukungan Aspire Academy-nya ada infrastruktur dan lain-lain mereka akhirnya tetap bertahan. Ataupun Maroko juga jarang kita bicarakan. Mereka punya pusat pembinaan Mohamed Six Football Academy, mengumpulkan para pemain-pemain yang memang punya kemampuan baik dan akhirnya kan Maroko di Piala Dunia terakhir mereka juga masuk ke semifinal dan banyak bakat-bakat muncul. Dan itu tidak tercipta dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun, lebih dari itu. Membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Nah, baik lagi kepada kita, tentu kita juga tidak ingin terus terikat dalam sebuah data yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Akmal, begitu panjang, hal-hal yang memang negatif yang memang harus kita perbaiki, tetapi juga di sisi lain kita nggak boleh nggak berubah. Ketika kita melakukan supaya perubahan, transformasi, setidaknya ada peluang untuk lebih baik, meskipun memang belum tentu. Tapi sekali lagi itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Tapi kalau kita tidak berubah sama sekali, ya sudah ketahuan, 5-10 tahun kita hanya mimpi, ilusi yang disampaikan oleh Bung Akmal. Jadi memang itulah beberapa hal yang coba sekali lagi meletakkan sesuatu kepada tempatnya, kepada ahlinya, kepada porsinya, dan memang tetap harus terukur dengan dukungan sport science dan lain-lain. Saya pikir mungkin itu sedikit tadi kalau memang dihubungkan dengan peran kami, tidak hanya bagaimana menggelar kompetisi yang sehat, tapi kita ingin mencari di mana sih penyakitnya dan untuk membenahi itu bagaimana dengan programnya dan tentu saja membutuhkan dukungan dari semua pihak. Mungkin itu Mas Tantri. Baik, terima kasih Kang Asep. Ini mungkin pertanyaan yang sama juga ke Pak Tommy maupun juga ke Bang Bernard nih. Bang Benhard maksud saya. Kita nih kalau dibilang punya roadmap kan sebetulnya roadmap, tapi khusus Piala Dunia ya mungkin menuju ke pembenahannya saja yang tapi tidak khusus ke Piala Dunia. Mungkin Pak Tommy mungkin punya tanggapan lain menanggapi pertanyaan ini ataupun juga hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan kalau kita bicara roadmap ataupun bicara keseluruhan karena kita nggak bicara soal hasilnya Piala Dunia, tapi apa sih yang lebih penting daripada itu sebetulnya? Tantri, sepak bola itu di Indonesia adalah cabang olahraga yang paling favorit. Dan ketua umum PSSI itu sepanjang sejarahnya bisa lebih populer daripada presiden. Kita masih ingat ketika Bang Ali menjadi ketua umum PSSI, itu Pak Harto sampai kemudian merasa terganggu. Dan akibatnya Bang Ali dijatuhkan sebagai ketua umum PSSI karena dianggap menjadi ancaman untuk pemimpin. Yang saya ingin katakan, seringkali godaan sebagai ketua umum PSSI itu adalah ketika popularitas pribadinya itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting di dalam proses pembinaannya. Karena itu tadi dikatakan oleh Tantri bahwa kehadiran pelatih Inggris John Hartman sekarang ini, kemudian kita dalam pertandingan FIFA match menang, ya, seakan-akan kita sudah menjadi lebih hebat dan kemudian ada euforia. Saya setuju bahwa John Hartman dengan tim nasional sekarang ini kita harus bangun untuk menghadirkan kebanggaan kepada pemain-pemain muda untuk mempunyai idola dan mereka mempunyai mimpi seperti pemain sekarang ini. Tetapi orientasi kita harus orientasi yang jauh lebih panjang. Yang tadi dikatakan oleh Tantri, mungkinkah kita 2045 tampil di putaran final Piala Dunia 2046 ya, tampil di putaran final Piala Dunia. Ini kan kemudian sesuatu yang harus kita terjemahkan, yang kemudian pikirannya betul-betul harus didedikasikan untuk pembinaan sepak bola. Saya berulang kali selalu menyampaikan bahwa Presiden
sepak bola Prancis itu memimpikan untuk membangun tim Prancis yang hebat. Karena Prancis yang memperkenalkan Piala Dunia, tetapi Prancis tidak pernah menjadi juara dunia. Maka yang dilakukan pada tahun 1988, dia tidak berpikir kepada tim nasional, Tantri. Dia berpikir kepada pembinaan usia dini. Maka dibangunlah Clairefontaine, akademi sepak bola, yang kemudian menjadi tempat untuk pemain terbaik yang ada di sekitar di Paris untuk kemudian masuk di dalam pembinaan Clairefontaine itu. 1988 itu kemudian dimulailah Akademi Sepak Bola Prancis yang dimiliki oleh Persatuan Sepak Bola Prancis itu. Dan hasilnya 10 tahun kemudian muncul orang seperti Thierry Henry, Louis Saha yang betul-betul produk dari Clairefontaine. Dan 1998 pertama kali Prancis menjadi juara dunia. Sekarang Prancis mempunyai 12 sekolah sepak bola yang dipegang oleh PSSI yang melakukan pembinaan usia betul-betul dini dari usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Yang betul-betul diseleksi dari para pencari bakat yang tadi dikatakan oleh Pak Asep, bahwa memang para pencari bakat itu dilahirkan bukan untuk menjadi pelatih, dia dilahirkan untuk menemukan mutiara-mutiara terpendam yang ada di banyak tempat, yang kemudian diasah di Clairefontaine, dimasukkan di dalam kompetisi sepak bola di Prancis, beberapa kemudian dikirimkan bermain di Liga Eropa, dan ketika kembali, mereka mampu membangun tim nasional yang handal Prancis seperti sekarang ini. Peta jalan seperti itu yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Kita masih ingat, pernah ada mimpi dari PSSI untuk membimbing semacam Clairefontaine. Bahkan pada zamannya Pak Jokowi, dibentuklah dana dari FIFA itu diinvestasikan di IKN, di ibu kota negara di Nusantara itu. Dan kemudian ketika itu pernah dinyatakan siap untuk dipakai. Pertanyaannya adalah, apakah fasilitas sepak bola yang dibangun di ibu kota negara Nusantara itu sekarang betul-betul dijadikan basis untuk pembinaan pemain muda Indonesia untuk masa akan datang? Kalau kita tidak pernah sekali lagi konsisten untuk melaksanakan apa yang menjadi pikiran besar kita, maka kita tidak pernah akan bisa membangun sepak bola seperti yang kita mimpikan. Jadi, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa persoalan terbesar di Indonesia adalah godaan seorang ketua PSSI yang menjadikan sepak bola untuk kepentingan Desi ini bekas bukan untuk kepentingan membangun sepak bola Indonesia yang mendasar untuk mencapai Indonesia 2045 yang menjadi tim nasional yang bisa dibanggakan. Sepanjang kita tidak pernah bisa mengubah cara pendekatan seperti itu, Tantri, maka sepak bola Indonesia akan berputar seperti ini. Kita hanya seperti sirkus, ya. Ketika John Hartman datang, kita menang di FIFA Match, kemudian kita merasa bahwa kelas kita sudah sama dengan Korea, dengan Jepang. Yang ketika kemudian kita bertanding dengan Jepang, kita bisa melihat bahwa memang ketimpangan antara sepak bola kita dengan Jepang tertinggal jauh. Yang sebelumnya, yang tadi saya katakan, sebelum tahun 1990, sepak bola Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sepak bola Jepang. Tetapi karena proses pembinaan kita tidak pernah telaten dan berjangka panjang, maka kemudian kita tertinggal dan tersalib oleh Korea Selatan dan Jepang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin membangun sepak bola Indonesia yang akan dan ingin kita banggakan? Kalau memang iya, kalau kita tidak bisa, seperti Jepang, hire konsultan untuk menyiapkan peta jalan yang dibutuhkan. Tetapi kemudian Ketua Umum PSSI, pemerintah presiden, itu konsisten untuk mau melaksanakannya. Karena sekali lagi, tanpa dukungan pemerintah dan tanpa ada kebersamaan dari kita seluruh bangsa ini, untuk kemudian mencapai, membangun sebuah tim nasional yang dibanggakan 20 tahun yang akan datang, maka kita tidak pernah akan bisa. Dan sekali lagi, konsistensi itu menjadi sangat penting.
Mengapa Italia yang mempunyai sejarah sepak bola begitu kuat sudah 3 kali berturut-turut gagal tampil di putaran final Piala Dunia? Karena mereka melupakan proses pembinaan sepak bola di mana kompetisi yang menjadi pilar untuk pematangan pemain itu banyak terganggu oleh match fixing, oleh pengaturan skor. Yang akibatnya adalah dibayar mahal. Italia sudah 3 kali berturut-turut tidak tampil di putaran final Piala Dunia. Ini yang sekali lagi harus menjadi kesadaran kita, membina itu membutuhkan kesabaran. Membina itu harus membutuhkan komitmen dan kesungguhan bahwa kepentingan pembangunan sepak bola jauh lebih besar dan harus ditempatkan jauh lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Terima kasih, Tantri. Ya, makasih Pak Tommy. Ini jawabannya membuat saya jadi berpikir keras nih. Jangan-jangan Indonesia sebenarnya bukan kekurangan rencana ataupun roadmap sekaligus gitu mengenai sepak bola, tapi kita mungkin kekurangan visi atau justru kekurangan konsistensi dalam menjalankan visi tersebut gitu. Oke, saya akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sebelum saya nanti ke Bang Benhard juga. Ini dari Immanuel Sandi Hamonangan. Mengapa pelatih sepak bola Indonesia dari negara lain? Oke. Ini nanti juga jadi pertanyaan lagi. Dari 280 juta jiwa, kenapa tidak ada pelatih sepak bola Indonesia? Nah, dari Nova, anak-anak Indonesia adalah masa depan emas timnas adalah masa depan timnas kita. Berdayakan dan asah bakat mereka sejak dini dengan mencari bibit-bibit mereka di sekolah-sekolah sepak bola yang tersebar di Indonesia. Apakah ada PR berikutnya juga mengenai hal ini? Dari Desi juga, ini ada banyak jenis cabang olahraga seperti panjat tebing, bulu tangkis, taekwondo, dan lain sebagainya yang sudah mengharumkan nama Indonesia di tingkat global. Pertanyaan ada beberapa. Bagaimana sebetulnya memberikan benefit? Kenapa mantan atlet di tingkat daerah tidak lagi menjadi diperhatikan? Oke, ini Desi mantan atlet. Coba nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Karena ada perasaan-perasaan seperti habis manis sepah dibuang. Oke. Gornya kenapa dengan berbagai sumber yang tersedia sudah ada inovasi, mantan atlet kok tidak diperhatikan lagi, tidak diundang lagi untuk berperan dalam proses olahraga di negara kita. Oke, ini saya akan menuju Bang Benhard karena tadi tentang sudah ada pertanyaan tentang bibit-bibit ini. Bang Benhard silahkan komentarnya. Ya. Dan juga Ya, jawabannya. terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tantri. Kita nih harus kembali ingat ya bahwa hanya olahraga khususnya sepak bola yang bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional selain kunjungan pemimpin negara, selain kunjungan pemimpin presiden. Jadi dari visi itu juga kita harus melihat sepak bola itu sebagai industri ya, bukan sebagai komoditi. Karena kalau selalu dianggap sebagai komoditi, yang terjadi seperti sekarang, selalu menjadi kendaraan. Ini juga kan yang selalu digaung-gaungkan ketika kampanye. Ini juga yang selalu menjadi hambatan ketika adanya kepentingan-kepentingan politik. Jadwal kompetisi yang Kang Asep juga rasa akan sangat sulit untuk dilaksanakan di tempat yang sama dan harus terbuang. Banyak klub yang harus bahkan tidak bermain di daerahnya sendiri. Dan ini juga kan membuat ekosistem dari sepak bola tidak sehat. Jadi kalau dianggap sebagai industri, dan itu memang sudah berjalan di negara-negara maju ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke Eropa ataupun ke dunia ataupun ke Amerika yang saat ini bahkan yang Amerika yang terkenal dengan olahraga tangan pun menganggap sepak bola itu sebagai industri. Makanya kita perhatikan sekarang rata-rata stadion itu harga tiket 25 juta. Kang Asep mungkin juga udah ada di sana, sangat tahu betul. Tapi semua stadion habis terjual tiketnya dengan rata-rata stadion yang kapasitas 30.000 penonton. Itu artinya memang di Asia Tenggara sendiri seperti Thailand, tempat Pratama Arhan bermain, itu sudah dianggap sebagai industri. Nah ini yang saya melihat kita masih belum di level itu. Itulah kenapa tadi evaluasi-evaluasi yang diungkapkan oleh Bang Akmal itu begitu banyak PR yang terjadi karena masih sifatnya hanya tools sepak bola ini. Padahal kalau industri seperti di Jepang, setiap kota itu mereka merepresentasikan industrinya masing-masing.
Jadi mulai dari Gamba Osaka dengan Panasonic-nya, kemudian juga Mitsubishi dengan Urawa Red Diamonds. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa kita bisa melakukan itu asalkan dianggap sebagai industri. Dan bisa dibayangkan nggak, misalnya pertandingan itu harus berpindah ke Kalimantan. Nah, bukan hanya klub saja yang rugi. Mereka tidak bisa mendapat tiket sesuai dengan pendapatan tiket sesuai dengan target yang sudah ditentukan, tapi juga pelengkap yang lain seperti UMKM atau mungkin juga industri transportasi yang tidak bisa menikmati itu. Ini kan berimpact di mana-mana. Ini juga yang membuat akhirnya kita sulit bergerak sepak bola kita dan hanya sebagai penonton. Bahkan juga di tahun ini harga hak siar juga luar biasa. Dan kalau kita tadi berbicara John Hartman ya, John Hartman itu kalau kita analogikan sebagai nahkoda sebuah kapal, saatnya kita memang 100% mendukung. Bagaimana resources dari yang kita punya, semua bisa berperan, saya pribadi juga bisa berperan, kemudian juga eh, operator liga juga bisa berperan, terutama federasi sebagai payung dari semua sepak bola di tanah air, masing-masing berperan untuk bisa menguatkan sebagai satu sistem. Misalnya kalau di peran di saya, ya saya sebisa mungkin karena saya cukup lama ya, juga sering ya sebagai komentator atau sebagai media, penulis, bahkan saya cukup beruntung untuk berpindah industri di bidang business development-nya. Nah ini saatnya semua menyatukan tekad untuk bisa memperkuat tim nasional kita, karena apa yang dilakukan John Hartman tanpa peran semua stakeholder yang ada di tanah air, termasuk juga industri di sana, tidak akan berjalan dengan baik. Yang terjadi mungkin akan seperti cerita-cerita yang sudah-sudah, tidak bisa berjalan dengan mulus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, lagi-lagi, dasarnya adalah jadikan itu industri, bagaimana federasi bisa mengelola, tidak hanya dalam di segi visi, tapi juga aksi yang seperti dikatakan Bang Akmal gitu ya, saatnya kita tidak hanya berbicara tentang semua juklak, semua tor, semua prinsip, semua sudah ada, tapi menjalankannya masih dengan kepentingan-kepentingan parsial akan sangat susah, Mbak Tantri, karena inilah yang membuat akhirnya sepak bola kita cukup sulit untuk berkembang. Nah, tantangan berikutnya kan akan menjadi pertanyaan. Kalau pemain naturalisasi ini tetap diadakan, atau tetap kabarnya juga di era John Hartman setelah di era pelatih sebelumnya Sintayong itu ada, kemudian juga Patrick Kluivert ada. Kalau ini masih dijalankan, kan ini menjadi pertanyaan, sampai kapan uh, resources itu? Apakah ini kan bisa dikatakan sebagai energi yang tidak bisa terbarukan gitu. Ketika peta-peta dari kekuatan itu habis. Nah, ini kan menjadi tantangan berikutnya. Jadi makanya saya melihat inilah saatnya kita satukan uh, visi kita dengan peran masing-masing agar bergerak itu seperti kapal. John Hartman akan melewati satu titik menyeberang ke pulau di seberang sana dengan ombak yang tinggi, mungkin sampai 6 meter. Tapi karena ada satu komando, ini yang akhirnya bisa kita sama-sama menyeberang. Karena lagi-lagi, semua negara maju menempatkan sepak bola itu bukan hanya sebagai komoditi, bukan hanya sebagai hiburan. Tadi bahkan salah satu pemirsa kita ya juga mempertanyakan ada cabang-cabang lain. Sepak bola memang mau tidak mau sudah mendarah daging di tanah air kita, walaupun hanya merebutkan satu medali, tapi dengan kekuatan 23 pemain, ditambah juga dengan staff dan segala macam bisa sampai 50. Tapi itulah passion yang ada di kita, jadi tidak bisa dipertanyakan lagi, tidak bisa dibanding-bandingkan lagi ketika bulu tangkis dengan satu pemain satu emas, satu tim kita tidak pernah mendapat emas, bahkan di level Asian Games. Nah ini saatnya kita tidak mempertanyakan itu lagi, tapi menganggap ini sebagai industri, maka semua akan bergerak. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang ada di kota-kota, kemudian juga sebagai operator liga juga dengan mudah. Kalau ekosistem itu berjalan dengan baik, bagaimana saya merasakan, karena saya pernah ada di klub ya Mbak ya, saya merasakan bagaimana sulitnya merunning kompetisi bahkan ketika di hari raya besar. Itu akan sangat sulit. Kemudian juga berbenturan juga dengan agenda-agenda politik. Bagaimana izin itu tidak keluar. Saya pernah merasakan itu. Bagaimana saya harus berpindah-pindah, memilih akhirnya tempat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, oh ini klub musafir yang tidak pernah bermain di kandang sendiri. Jadi ini satu kondisi yang memang ini fakta.
Tapi kalau saja pemerintah menempatkan ini sebagai industri, mengaitkan semua stakeholder, termasuk juga pemerhati seperti Bang Tommy, Mas Tommy, kemudian juga eh, Bang Akmal yang selama ini terus memonitor, saya cukup kenal lama dengan Bang Akmal, cukup memonitor lama, kemudian juga Kang Asep yang juga sudah lama juga di operator liga, ini kita bisa memformulasikan dengan baik, saya pikir akan menjadi jalan keluar karena Coach John Herman sendiri kalau tidak punya resources data, kemudian juga kesiapan pemain-pemain pelapis, bahkan di AFF nanti kan akan sangat sulit untuk bisa memainkan pemain-pemain yang dikatakan Bang Akmal sebagai pemain diaspora karena walaupun bukan agenda kompetisi, tentu ini kan menjadi jadwal di mana pemain itu punya agenda sendiri ya sebelum kompetisi itu berjalan. Bahkan klub-klub di Eropa sendiri, di mana pemain-pemain kita bermain di sana, sudah punya agenda pemanasan. Jadi akan sangat sulit untuk bisa memainkan pemain-pemain utama kita di AFF. Ini kan juga menjadi tantangan juga. Nah, John Hartman akan lebih mudah untuk bisa bekerja kalau resources itu ada. Bagaimana Persija memunculkan Donitri Pamungkas, kemudian juga bagaimana Persib menghadirkan Kakang Rudianto. Ini juga kan salah satu resources yang John Hartman tidak repot. Karena tantangan bagi Indonesia sampai sejauh ini, banyak dikatakan AFF itu turnamen kecil. Fokus pada Piala Dunia, level kita sudah naik. Kembali lagi kan sekarang isunya harus dimenangkan. Jadi inilah yang kita satukan tekad, tidak ada yang saling jatuhkan. Percayakan itu pada seorang nahkoda yang bernama John Herman bahwa kita bisa menyeberang. Bahkan John Herman sudah mengatakan setelah pertandingan berhadapan dengan Mozambik dan juga Oman, ini dua tim yang di atas peringkatnya dengan kita ya ketika di uji coba resmi agenda FIFA, dia sudah mengatakan bahwa ayo kita sama-sama targetkan Piala Dunia 2030 kita akan berhasil. Nah, ini juga kan kita harapkan apa yang terjadi dengan Kanada untuk pertama kalinya kembali lagi ya setelah cukup lama absen di Piala Dunia di 2022 dia kembali, kemudian juga bahkan menarik salah satu pemain kaptennya ya di 2020 untuk menjadi asisten di tim nasional Indonesia kita. Rasanya ini ketimbang kita mengharapkan jangka yang memang pembinaan itu sangat panjang, tapi kalau kita bisa menyatukan visi, kemudian mempercayakan pada seorang nakoda, mimpi itu harus dipasang, mimpi itu harus dipatok, tapi kita usaha nampaknya dengan segala resources yang ada, kemudian diberikan juga semua pelengkap yang dibutuhkan John Hartman, bukan hanya kewajiban dari federasi PSSI ataupun operator liga yang melaksanakan itu. Ini nampaknya akan satu pergerakan yang luar biasa bagi perjalanan Indonesia. Bahkan tadi ya, saya rasa bukan satu mimpi juga untuk 2030 sebelum 2045 di mana target panjangnya sudah ditentukan PSSI ini akan bisa tercapai. Gitu, Mbak Tantri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Benhard. Ini karena waktu juga padahal diskusinya lagi puncak-puncak yang lagi seru-serunya. Tapi saya harus menuju ke Bang Saur Huta Barat yang dari tadi sudah dengan cermat mengikuti diskusi ini untuk memberikan kata-kata penutupnya atau menyimpulkan apa yang menjadi diskusi kita hari ini. Bang Saur atau Opung biasa kita memanggilnya. Silakan. Ya, terima kasih Tantri. Terdengar ya? Terdengar sangat jelas. Oh ya, malu masih di kamar rumah sakit. Jadi nomor satu, kalau Menteri Olahraga masih merangkap Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI merangkap Menteri Olahraga, entah mana yang duluan, mana yang benar, mana yang berpengaruh. Selama itu menurut saya soal besar 2040, 2045, 2035 itu menjadi omong kosong karena regulator dan operator bertumpang tindih. Itu dulu yang pertama ya. Secara pemerintahan itu mesti diberesin. Tapi yang kedua, tidak ada kemajuan olahraga yang dibina dengan jalan pintas. Apalagi disertai di dalamnya dengan mental menerabas. Itu hasilnya adalah naturalisasi. Naturalisasi itu kan jalan pintas dan di dalamnya proses kewarganegaraan berubah itu semua ada jalan.
ada mental menerabas. Jadi dua perkara besar ini adalah racun dalam ekosistem. Sekian, terima kasih. Baik, Opung, terima kasih banyak. Ini sudah ada beberapa yang berkomentar juga bahwa logikanya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara-pembicara sebelumnya. Terima kasih banyak kepada Kang Asep Saputra, Direktur Operasional dari ILIK, kemudian juga Bang Benhar Sitorus, CEO Wuspek Representative Office Indonesia, ada Pak Suryo Pratomo, terima kasih Pak Tommy, pengamat sepak bola, kita tunggu terus kemunculan-kemunculannya di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bang Akmal Marhali, terima kasih ya Bung, koordinator dari Save Our Soccer, semoga terus mengkawal keadaan persepak bolaan di negara kita hari ini. Yang pasti mimpi menuju Piala Dunia ini bukanlah tentang seberapa jauh kita bermimpi, tapi melainkan bagaimana kita konsisten untuk bekerja mewujudkannya. Masa depan sepak bola Indonesia dimulai dari keputusan yang kita ambil hari ini. Demikian Denpasar 12 hari ini, kita jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga. Recording stopped. Makasih Kakak Tantri. Kasih ya, Jin Liv. Di Amerika, Sep. Oh iya, Akmal.